Halo, selamat pagi anak-anak Bapak yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa dengan Bapak berdua, Pak Guru, Bapak Pak Andre dan saya Pak Kalistinus. Nah, berjumpa dalam kegiatan Bina Iman Anak SD Santa Teresia 1. Nah, hari ini kita ingin berbicara tentang apa Pak Kalis? Wah, mau tahu tentang tanda salib? Nah, topik ini adalah topik yang sering sekali dimunculkan Pak Kalis ya. Dalam kegiatan apapun, kegiatan rohani, tanda salib sering kali digunakan. Tetapi terkadang mereka tidak tahu Pak Kalis ya, apa arti tanda salib ya? Iya. Terutama bagi anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau mungkin kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 juga belum tahu itu tentang cara membuat tanda salib, arti dari tanda salib, dan juga sejarah dan makna tanda salib. Makna tanda salib, terutama kelas 1 Pak Kalis ya. Iya, kelas 1 dan kelas 2. Sejak dini untuk mempelajari menggunakan tanda salib yang baik dan benar. Iya. Oke, nanti pertama kita akan menjelaskan, Pak Kalis dan Pak Andre akan menjelaskan apa itu tanda salib dan makna serta fakta-fakta sejarahnya itu berasal dari mana tanda salib. Oke. Baik, yang pertama kita mempelajari mengenai tanda salib ya. Nah, anak-anak Bapak seringkali membuat tanda salib, tetapi terkadang tidak tahu ya apa arti tanda salib itu. Nah, Bapak bertanya, apakah kamu pernah membuat tanda salib? Pasti pernah ya. Apalagi yang beragama Katolik, pasti seringkali membuat tanda salib. Nah, tanda salib seringkali dibuat ketika kita berdoa, belajar, bahkan bangun tidur, ketika kita hendak pergi ke gereja. Nah, mengapa demikian? Tanda salib dalam Katolik begitu dalam maknanya ya. Ada makna yang mendalam yang terkandung di dalam tanda salib. Bukan hanya sekedar simbolis ya, berupa simbolis semata. Bukan hanya kita membuat tanda salib sembarang saja, tetapi kita harus membuatnya dengan penuh iman karena tanda salib memiliki makna yang mendalam. Nah, mari kita lihat mengenai arti tanda salib. Yang pertama, tanda salib melambangkan kemanunggalan ya dari Allah Trinitas. Yang kedua, salib menunjukkan keadilan Allah yang menunjukkan betapa kejamnya ya akibat ulah dosa manusia. Ya, semua manusia itu berdosa sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di salib itu ya. Jadi semua dosa umat manusia ditebus oleh anaknya yang terkasih yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang ketiga, salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang keempat, salib merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Katolik ya, yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Oke anak-anak, selanjutnya bagaimana fakta sejarahnya tentang tanda salib itu? Baik, menurut sejarah diketahui bahwa tanda salib memang merupakan tradisi jemaat awal atau gereja pertama yang dimulai sekitar abad kedua, yaitu berdasarkan kesaksian para bapa gereja, terutama Santo Tertullianus, dan dilanjutkan oleh Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Efrem, dan Santo Yohanes Damaskus. Ya,
Walaupun kita tidak membaca ajaran mengenai tanda salib ini dilakukan oleh para rasul di dalam Alkitab, namun bukan berarti bahwa tanda salib ini tidak berdasarkan Alkitab. Oke? Maknanya yang terkandung di dalam pembuatan tanda salib ini yaitu terpusat pada Kristus. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang beriman akan keselamatan yang diperoleh oleh jasa Kristus yang tersalib dan bangkit. Maka tanda salib ini bagi umat Kristen adalah tanda yang harus kita bawa kemanapun, yang dapat diperoleh saya ulangi, tanda salib ini bagi umat Kristen adalah tanda yang harus kita bawa kemanapun, sebagai tanda yang mengingatkan kita kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Tradisi ini serupa dengan tradisi bangsa Yahudi yang memakai tefillin, yaitu semacam kotak hitam yang berisi naskah Alkitab yang mereka ikatkan di dahi mereka. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai fakta sejarahnya ya, kapan tanda salib itu dimulai. Nah, sekarang kita memahami waktunya ya, waktu penggunaannya. Kapan kita membuat tanda salib? Kapan kita harus membuat tanda salib? Penting kalian semua harus mengetahui anak-anak Bapak. Yang pertama, pada saat sebelum dan sesudah kita berdoa. Ya, kita orang Katolik sebelum dan sesudah berdoa kita tutup dengan membuat tanda salib. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita melewati setiap bangunan gereja Katolik. Mengapa? Karena untuk menghormati kehadiran Tuhan Yesus di dalam tabernakel. Apa itu tabernakel? Seperti gambar ini. Nah, inilah tabernakel. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kita memasuki gereja, kita membuat tanda salib seperti yang pengalaman anak-anak Bapak di rumah. Saat kalian pergi ke gereja dengan orang tua, pasti sebelum masuk gereja, Anda semua membuat tanda salib menggunakan air suci yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja ya. Yang keempat, saat-saat sedang menghadapi ketakutan, misalnya seperti kemarin ada angin lebat, petir, ya, saat itu bisa juga membuat tanda salib saat kita sedang takut ya. Ataupun ketika kita menerima kabar duka cita orang yang meninggal. Misalkan siapapun yang meninggal, kita mendengar kabar, kita mesti membuat tanda salib. Ya. Yang keempat, yang kelima, ketika kita melihat salib Kristus dimanapun ataupun di saat lain untuk menghormati Kristus, memohon pertolongannya. Yang keenam, ketika kita hendak mengusir godaan, ketakutan, maupun kita digoda atau dalam pengaruh kuasa jahat. Yang ketujuh, ketika ayah, ya, bapak kalian di rumah sebagai imam dalam keluarga biasanya memberkati anak-anaknya dengan menandai, biasanya di dahi, ya, dengan tanda salib. Itu Bapak yakin pasti orang tua kalian semua pernah melakukan itu. Baik, itu adalah waktu penggunaannya atau kapan saja kita membuat tanda salib. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat tanda salib yang baik dan benar. Yang pertama, ada beberapa cara ya menggunakan atau membuat tanda salib yang baik dan benar. Yang pertama, bisa menggunakan 2 jari, ya, taruh di dahi, nama Bapa, di dada, dan Putra, kiri bahu kiri, dan Roh Kudus, dan diakhiri dengan bahu kanan.
Amin. Bisa menggunakan dua jari. Mengapa dua jari? Karena melambangkan dua kodrat Yesus, yaitu manusia dan juga Allah. Bisa juga tiga jari ya. Mengapa tiga jari? Itu melambangkan Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu cara yang kedua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa juga lima jari ya. Lima jari melambangkan luka-luka Yesus. Ya, bisa juga seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya benar. Ya, nanti silakan dipilih. Mau yang dua jari maupun tiga jari ya, atau lima jari. Yang penting buatnya yang benar ya. Seperti ini. Oke anak-anak, selanjutnya tentang makna tanda salib ketika pastor di dalam membacakan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus karangan titik-titik, lalu umat menjawab, terpujilah Kristus. Nah, waktu mengucapkan terpujilah Kristus itu, yang pertama kita lakukan adalah membuat tanda salib di dahi, yang memiliki arti dalam pikiranku, saya percaya. Maksudnya kita meminta bantuan Roh Kudus agar kita bisa percaya pada sabda Tuhan dalam pikiran kita. Yang kedua, tanda salib di mulut. Artinya, tanda ini memiliki arti melalui mulutku saya mewartakan. Artinya, kita setuju atau saya setuju untuk mewartakan sabda Tuhan yang kita percayai dalam pikiran kita ke semua orang. Lalu yang ketiga, tanda salib di dada. Ini tanda ini melambangkan tiga. Oh. Yang ketiga, kita membuat Yang ketiga, kita membuat tanda salib di dada. Tanda ini memiliki arti bahwa di dalam hatiku saya simpan sabda Tuhan ini. Ya, kita sudah percaya pada sabda Tuhan dan kita juga sudah setuju untuk mewartakan ke semua orang agar mendapatkan keselamatan.